Halo, balik lagi di Grayscape. Kali ini gue mau bikin media tanam nih. Sebenarnya sih udah kayak sedikit eksperimen ya. Gue pakai bahan-bahan yang gue punya buat bikin media tanam dan nanti gue mau cari tahu nih mana yang terbaik buat tanaman air atau tanaman aquascape. Ini bahan-bahan yang gue punya. Yang pertama gue punya pupuk dasar. Pupuk dasar gue pakai yang merek Natural One. Nggak ada alasan khusus, cuma karena lebih murah aja. Oke lanjut, ini ada tanah subur. Tanah subur gue beli repack nih di toko online. Teman-teman bisa beli langsung di toko tanaman, ini pasti ada nih. Tanah subur ya, udah kayak kompos sih sebenarnya. Dan ini ada tanah merah. Teman-teman bisa dapetin tanah dari pekarangan rumah atau dari depan rumah dari manapun itu sama aja. Bahkan bisa pakai lumpur sawah. Dan untuk wadahnya gue pakai tray-tray yang kayak gini nih, yang gak terlalu tinggi. Yang penting bagian bawahnya nggak bolong karena kita bakal genangin air ya di media tanamnya nanti. Untuk eksperimen yang pertama nih, gue bakal campurin pupuk dasar sama tanah merah. Ya ini pupuk dasar sebenarnya sih gue baru pertama kali beli pupuk dasar ya. Soalnya kalau nyeting aquascape itu gue lebih suka full moss. Jadi itu nggak perlu pupuk dasar atau soil ya. Cuma pakai pasir aja dan mossnya gue tempel di batu. Makanya ini baru pertama kali, gue juga belum tahu ini bentuknya kayak apa pupuk dasar. Ya kalau diperhatiin ini udah kayak tanah ya. Oke, untuk pupuk dasarnya gue pakai di bagian paling bawah. Ini gue sebarin aja kayak gini. Nggak usah terlalu banyak, nggak masalah. Yang penting ada tambahan nutrisi buat tanamannya nanti ya. Ini gue sebarin sampai rata. Ya, kalau udah rata, kita langsung timpa aja sama tanah yang kita punya. Teman-teman bisa pakai lumpur sawah kayak gue bilang tadi. Kalau di dekat rumah ada sawah, comot aja lumpurnya. Itu bagus kok. Ini tanah merahnya gue sebarin sampai rata ya. Usahain untuk pupuk dasarnya jangan sampai jebol, jangan sampai naik ke atas gitu. Jadi ya yang rata aja sambil dipadet-padetin sedikit. Nah kalau udah padet kayak gini, tinggal kita isi air sih. Ini gua kasih tambahan sedikit biar lebih padat. Oke ya, udah padat kayak gini, kita kasih air aja langsung. Nah untuk ngasih airnya pelan-pelan ya, jangan sampai bagian substrat atasnya itu jebol dan pupuk dasarnya tuh bakal naik ke atas. Jadi ya pelan-pelan aja, santai aja. Oke, kira-kira 1 sampai 3 senti lah untuk kedalaman airnya dari batas substratnya. Nah, nanti kita bakal sedikit pendem di dalam air ini tanamannya, biar ngejaga kelembapan. Soalnya kalau kering itu menurut gua harus ditutup ya, karena gua malas nutupnya ini, lumayan banyak soalnya. Makanya gua genangin air kayak gini. Oke, kita lanjut untuk media tanam yang kedua. Media tanam yang kedua ini gue bakal pakai campuran tanah subur sama tanah merah ya. Oke, untuk rasionya sendiri tanah suburnya itu 30% dan tanah merahnya 70%. Kenapa gue pakai rasio kayak gini? Karena kalau gue pakai full tanah subur, itu tanah subur sifatnya panas ya. Apalagi kalau ke genang air itu nantinya dia bakal terfermentasi, jadinya nimbulin gas yang bakal ngebunuh tanaman-tanaman yang kita tanam di situ. Gue udah coba itu dan itu gagal parah seriusan. Tanaman gue mati semua. Makanya di sini gue campur untuk ngurangin proses fermentasinya dan ngurangin panasnya. Tentunya tanah merahnya pastinya jauh lebih banyak ya. Oke, kalau udah dapat rasio yang pas sekitar 70 sampai 40% tanah subur lah. Ini kita campurin aja, dikasih sedikit air biar nyatu nih. Oke, diaduk-aduk aja sampai tanah suburnya nyatu sama tanah merahnya. Oke, kalau udah kecampur kayak gini nih, ini udah tanahnya udah gembur banget ini, udah kayak lumpur. Nah, kalau udah rata gini baru bisa dimasukin air ya. Usahain sampai rata banget karena kalau nggak rata itu pastinya ada bagian-bagian tertentu yang terlalu banyak tanah subur ya, nanti malah di bagian itu tanamannya pasti mati itu. Oke, rasionya airnya tetap sama ya, 1 sampai 3 senti dari permukaan substrat. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga.
Oke, yang kedua udah selesai. Kita lanjut. Ini yang ketiga, gue bakal pakai full tanah merah. Ya, kita langsung masukin aja semua nih. Ini cukup kayaknya wadahnya, karena wadahnya rada tinggi dan lebih besar. Kalau emang ada cacing di tanahnya, gua saranin teman-teman ambil aja cacingnya, jangan dimasukin ke dalam media tanamnya ya, karena nantinya cacing bakal makanin nutrisi yang ada di dalam tanah. Itu bakal repot nantinya. Tanamannya bakal kurang nutrisi jadinya. Jadi usahain tanahnya harus bersih. Sama kayak tadi rasionya, untuk airnya kita kasih 1 sampai 3 cm dari permukaan substrat. Ya, untuk media tanamnya gue bakal diemin dulu sekitar 1 sampai 2 hari biar kotorannya tuh turun ke bawah semua, biar airnya jadi bening. Nanti kalau airnya bening, kita langsung tanam aja tanamannya. Ini gue ratain dulu. Kita bakal diemin ini sampai besok mungkin, nunggu airnya bening dulu ya. Ya ini udah gue diemin sehari, ternyata langsung jadi nih. Ini airnya udah kelihatan bening dan substratnya juga gue rasa udah lumayan padat ya. Ini udah bisa ditanemin. Gue bakal ngelakuin proses tanam sekarang. Untuk tanamannya sendiri, gue pakai Rotala ya. Rotala ini sebenarnya sih cuma buat indikator gue doang. Buat nyari tahu nih tanah substratnya itu bakal bagus atau enggak untuk tanaman air. Oke, dan yang bintang utamanya di sini gue punya Monte Carlo. Ini Monte Carlo bahan, ini gue beli dari toko Aquascape. Nggak ada substratnya ya. Ya, yang pertama Rotala nih bakal gua tanam. Untuk proses penanamannya sendiri sih nggak terlalu ribet ya. Untuk Rotala, gua tancap aja bagian bawahnya ke dalam substrat. Ini langsung aja kita tancap. Kayak gini aja ya. Nggak perlu repot nanamnya. Nantinya dia bakal tumbuh akar sendiri itu. Oke, untuk teman-teman yang mau memperbanyak tanaman rotalanya, gua saranin untuk nanamnya tuh sedikit ditidurin ya, sampai bagian batangnya itu kerendam air juga, tapi tetap ditancap, dibengkokin aja gitu. Atau teman-teman bisa potek kayak gini nih, kalau rotalanya terlalu panjang. Nah, ini yang gue bilang tadi ditidurin kayak gini, itu biar tanamannya tuh bagian atasnya nggak layu, karena dia panjangnya ke atas ya, nggak nyebar ke samping gitu. Oke, cukup kali ya segini aja untuk rotalanya karena sebagai indikator aja ini. Dan untuk Monte Carlo-nya karena ini bahan bakal gua potong-potong jadi kecil-kecil. Karena kalau langsung gua tanam semua kayak gini ya nggak kelihatan ya pertumbuhannya. Kayak gua potong rada kecil-kecil kayak gini. Potongnya bebas. Teman-teman mau potong kotak-kotak atau segitiga ya itu terserah teman-teman. Gue juga di sini random aja gini bentuknya. Yang penting kepotong kecil-kecil dan nanti kita sedikit tanam di substratnya. Oke, untuk proses penanamannya sendiri, ini bagian bawahnya kita masukin ke substrat, tapi sedikit aja ya. Kita tekan-tekan aja sedikit, biar nggak terlalu dalam gitu. Soalnya kalau terlalu dalam, nanti bagian daun yang ketanamnya itu bakal mati. Jadi sedikit-sedikit aja ditekan-tekan. Ya, kayak gini cukup. Oke, nggak perlu takut akarnya nggak bisa masuk ke dalam substrat ya. Soalnya kalau proses pertumbuhannya sendiri nanti pastinya akarnya bakal manjang ke dalam substrat itu. Jadi ya ditekan sedikit aja. Yang penting nggak lepas gitu dari substrat ya. Tanamannya nggak sampai ngambang. Oke, ya kayak gini ya. Tekan sedikit-sedikit. Oke, ini yang kedua. Ini yang campuran tanah merah sama tanah subur ya atau kompos. Ini bisa dilihat sendiri ini rada berbusa. Kayaknya sih tetap terjadi proses fermentasi ini walaupun gak banyak ya. Nah untuk bagian ini karena substratnya tipis banget, gua kurang banyak naruh tanah merahnya kayaknya. Jadinya gue tidurin aja tanaman rotalanya karena ini nggak bisa terlalu mencengkram ya kayak substrat yang pertama tadi. Yang penting bagian bawah batangnya itu masuk. Walaupun nggak masuk juga
tetap aja kok tanamannya bakal segar dan bakal tumbuh. Tapi lebih bagus kalau ditancap ya, karena dia bisa ngambil nutrisi dengan gampang dari substratnya. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman ngedapetin Monte Carlo yang cup kayak gini, gua saranin jangan dicabut. Jangan dicabut Monte Carlo-nya. Karena apa? Karena kalau dicabut, nanti tanamannya bakal stres dan itu ningkatin proses kematian dari tanaman ya. Tanaman lebih beresiko mati kalau sampai dicabut. Mendingan teman-teman ambil aja langsung dari cupnya kayak gini sama substrat-substratnya dan langsung ditancap ke substrat yang baru. Ini ngurangin tingkat stres dan ngurangin tingkat kematian tanaman. Ya sih sebenarnya gue tahu ini dari tukang tanaman darat ya. Katanya tuh mendingan langsung diambil aja sama tanah-tanahnya langsung dimasukin ke pot. Dia bilang kayak gitu sih. Makanya gue coba ikutin sarannya. Substratnya ikut gue ambil dan gue tancepin di substrat yang baru kayak gini. Oke, ini buat ngejaga tingkat stres tanaman yang berlebihan ya. Takutnya malah jadi mati atau layu. Nah, sama juga di sini gue juga pakai Monte Carlo yang bahan. Ini seger banget ya Monte Carlo-nya bagus banget ini. Oke, prosesnya masih sama persis kayak yang tadi. Gue cuma taruh di atas substrat dan gue tekan sedikit biar sedikit aja masuk ke dalam substratnya. Ya usahain bagian akarnya itu yang di bawah ya. Oke, kayak gini rasanya cukup. Nggak usah terlalu banyak biar kita tahu nih pertumbuhannya kayak gimana. Oke, satu lagi ya. Ya, cukup segini aja. Nah, ini yang ketiga, media tanam ketiga ini cuma pakai tanah merah aja yang gua genangin air. Dan kalau airnya kebanyakan, gue saranin teman-teman dikurangin aja biar proses nanamnya itu gampang. Sama di sini gue pakai yang cup karena ini wadahnya lumayan gede ya. Gue pakai cup dan sedikit gue ambil nih substratnya. Terlalu banyak soalnya. Oke, ini langsung aja gue tancepin kayak gini. Kalau teman-teman kesulitan, tinggal dikurangin aja airnya itu nggak masalah. Yang penting ada air yang menggenang gitu, biar kelembapannya terjaga. Apalagi kalau daerah-daerah panas kayak misalnya Jakarta itu penting banget buat ngejaga kelembapan tanaman. Kalau emang daerahnya terlalu panas, gua saranin mendingan atasnya ditutup aja pakai plastik. Asal plastiknya transparan ya, biar cahaya tuh tetap masuk. Tapi kalau di daerah sini nih, daerah Bogor, karena adem cuacanya bagus, makanya gue buka aja gini sambil gue genangin air biar ngejaga kelembapannya juga, biar nggak terlalu kering. Oke, gue juga pakai Monte Carlo yang bahan di sini. Gue potong-potong kecil-kecil. Teman-teman ini ada dua cara sebenarnya. Teman-teman bisa ambil sedikit bagian kayak gini, dan ini bagian akarnya ditancap aja langsung ke substratnya. Nah, kalau teman-teman mau irit, punya Monte Carlo-nya sedikit, mendingan pakai cara kayak gitu aja. Diambil sehelai-sehelai atau beberapa helai sekaligus, tinggal langsung ditancap aja. Kalau kalau gua karena gua beli yang bahan ini lebar banget, makanya gua potong kotak-kotak kayak gini. Oke, untuk Monte Carlo-nya cukup. Sekarang gua mau tambahin rotala nih. Semoga rotalanya tumbuh ya. Karena bagus banget ini rotalanya. Gue suka banget sama warnanya. Rada sedikit-sedikit kemerah-merahan gitu deh. Gue nggak tahu jenis rotalanya apa ini. Tapi gue suka banget sama daunnya juga bagus banget soalnya.
Oke, untuk 3 substrat eksperimen ini udah beres. Nanti gue bakal upload lagi minggu depan ya, atau 2 minggu lagi buat ngeliat hasilnya. Entah itu tanamannya bakal malah mati, atau layu, atau malah tumbuh subur. Kita bisa lihat 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan lah, itu pasti udah kelihatan perbedaannya. Oke, untuk videonya sampai sini dulu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar gue lebih semangat bikin videonya. Salam scaper, makasih.